Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Wa qala aidan wala yus'iranna bikum ahada. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita masih bisa menyempatkan waktu untuk menyimak tausiah dari kitab Salafi, rujukannya kitab-kitab yang diambil dari para ulama Ahlus Sunnah wa Jamaah, sehingga sahabat channel Rahmatul Ummah tidak perlu meragukan tentang tausiah-tausiah yang saya bawakan ini bersumber dari kitab-kitab kuning. Sumbernya dari mazhab Ahlus Sunnah wa Jamaah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan bagian ketiga, makna lapad ahad, yang mengandung arti ada 7 makna. Makna yang keempat ini tertuju kepada Tamliho, salah satu pemuda Ashabul Kahfi. Yang kelima, yuradu bihi Dikyanus, lapad ahad yang kelima tertuju ke Raja Dikyanus, yang mana nama ahad Tamliho dan nama ahad Dikyanus ini tercantum, bisa dilihat oleh sahabat channel Rahmatul Ummah di surat Al-Kahfi ayat ke-19. Fab'asu ahadakum, maka perintahkanlah ahadakum, salah satu dari kalian. Nah, ahad di sana adalah maknanya Tamliho, salah satu anggota Ashabul Kahfi yang 7. Juga di ayat selanjutnya, wala yus'ironna bikum ahada, dan kejadian ini janganlah engkau beritahukan kepada siapapun. Nah, ahadan di sini adalah tertuju pada Dikyanus. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dzikrus sholihin ibadah. Mendengarkan cerita orang-orang soleh adalah merupakan ibadah. Ashabul Kahfi ini 7 orang pemuda yang melarikan diri dari kota Romawi Timur. Karena saat itu Romawi Timur dikuasai oleh raja yang zalim, yang memaksa manusia untuk menyembah berhala-berhala. Nah, itu Raja Dikyanus namanya, raja diktator. Orang yang tidak mau menyembah berhala dibunuh oleh Raja Dikyanus dengan kejam-kejamnya. Sedangkan di antara rakyat Raja Dikyanus ada sekelompok manusia yang tetap berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka sudah bisa disimpulkan waktu terjadinya kisah Ashabul Kahfi ini setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua, dan Nabi Isa belum meninggal dunia sampai saat ini, dan Nabi Isa nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kebetulan di antara orang yang dipaksa itu ada 7 nama. Yang pertama Maksalina, keduanya Tamliho, 3 Martunus, yang keempat Nainunaus, yang kelima Sarbulus, yang keenam Zunawanus, yang ketujuh Palistatonus. Itulah nama-nama Ashabul Kahfi. Ini tercantum dalam kitab Tafsir Shawi juz ketiga halaman ke-9. Ingat kitabnya di Tafsir Shawi, 7 nama Ashabul Kahfi, juz ketiga halaman 9. Nah, 7 orang pemuda ini
dipaksa oleh Raja Dikianus untuk menyembah berhala. Maka daripada orang-orang yang 7 ini menyembah berhala yang diperintahkan oleh Raja Dikianus, lebih baik menjauh. Akhirnya melarikan diri, meloloskan diri. Meloloskan diri ini untuk apa? Untuk lebih tenang melaksanakan beribadah, agar tidak ada orang yang mengganggu tentang pemeluk Islamnya yang telah mereka peluk lama sekali. Dan perlu kita ketahui bahwa 7 Ashabul Kahfi ini bukanlah dari kalangan rakyat jelata, tapi anak-anak menak. Mereka tidak segan-segan meninggalkan rumahnya, meninggalkan dunia kemewahannya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari Romawi Timur menuju kemana? Ke Yordan. Sehingga tapak tilas Ashabul Kahfi ini ada 3 pendapat. Yang pertama, gua yang disempat yang jadi tempat tidur mereka bertujuh ada di Turki, ada juga yang mengatakan di Suriah, tapi mayoritas ulama ternyata goa yang dipergunakan untuk bersembunyi oleh Ashabul Kahfi berada di Yordania. Karena apa? Karena goanya tidak menghadap ke matahari terbit dan tidak menghadap ke tempat matahari terbenam, tapi menyamping. Goa itu, mulut goanya, kalau sinar matahari terbit berarti ada di sebelah kanan, apabila terbenam ada di sebelah kiri. Jadi itu ternyata penelitian para ahli sejarah, mayoritasnya ternyata goa yang digunakan oleh Ashabul Kahfi ada di Yordania. Demi agama Allah meninggalkan dunia kemewahan. Dan alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lolos dari Raja Dikianus yang zalim. Dan di perjalanan 7 orang Ashabul Kahfi ini diikuti oleh seekor anjing yang tetap mengikuti perjalanan Ashabul Kahfi ini, walaupun berulang-ulang kali anjing itu telah diusir. Maka menurut sebagian ulama, salah satu anjing yang akan masuk surga yaitu anjing Kitfir yang mengikuti dan membela 7 Ashabul Kahfi ini. Kalau ada pertanyaan, anjing itu najis sedangkan surga itu tempatnya suci, apakah mungkin sesuatu yang najis bisa masuk surga? Bisa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan anjing ke dalam surga terlebih dahulu, najis anjingnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa segalanya. Lalu setelah melakukan perjalanan dari Romawi Timur sampai ke Yordania, beristirahat mereka sampai-sampai diberi kenikmatan di dunia, bisa tidur selama 309 tahun. Masya Allah. Ketika terbangun tidur mereka pada lapar. Akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Tamliho, maka di sini ada di surat Al-Kahfi ya, ada Pab'asu biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka di antara yang 7 orang ini menyuruh kepada Tamliho. Nah, ahad di sini yaitu Tamliho untuk berbelanja ke pasar. Ternyata setelah keluar dari gua, keadaan lokasi dan perkampungannya sudah menjadi perkotaan, karena memang mereka ketika meninggalkan kota itu udah tertidur selama 309 tahun. Ketika mereka berbelanja, uangnya pun sudah tidak laku di pasaran. Karena apa? Uang yang sudah 309 tahun masih dibelanjakan, sehingga mengundang keanehan. Akhirnya setelah Tamliho pulang dari pasar dan masuk lagi ke dalam goa, sehingga orang-orang yang di pasar ini berbincang-bincang. Tadi ada orang yang berbelanja, katanya pakaiannya aneh, pakaian model zaman dulu, dan uang yang dibelanjakannya ini bukanlah uang sekarang, tapi diperkirakan uang zaman Raja Dikianus. Akhirnya dilaporkan kepada Baginda Raja
yang sudah muslim. Akhirnya ditemukanlah di Gua Yordania bahwa Ashabul Kahfi yang pernah dikejar-kejar oleh Raja Dicyanus untuk memeluk agama yang menyembah berhala ternyata sudah meninggal dunia dalam keadaan utuh, yaitu di dalam gua. Juga di ayat 19 ini wala yus'ironna bikum ahada. Jadi ada pesan dari orang-orang yang dari sahabatnya yang 6 kepada Tamliho agar Anda tidak memberi tahu kepada siapapun, termasuk Raja Dicyanus tidak perlu diberitahu tentang keadaan kita bahwa kita sudah berada di satu gua. Sangkaan mereka, sangkaan daripada Ashabul Kahfi, Raja Dicyanus masih ada, padahal sudah wafat karena ketika ditinggalkannya ini sudah berusia 309 tahun. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, demikian pada bagian yang ketiga 8 ahad yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Ahad yang pertama tertuju pada Tamliho, salah satu 7 dari Ashabul Kahfi, dan ahad yang kedua adalah tertuju pada Dicyanus, raja diktator. Insya Allah pada tausiah berikutnya saya akan membahas tentang keistimewaan nama-nama Ashabul Kahfi. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.